Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada manusia yaitu akan mengolah makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh menjadi energi dan berbagai macam nutrisi seperti asam amino, glukosa, dan asam lemak. Beberapa organ sebagian besar yaitu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di sini saya sudah menyiapkan torso untuk alat membantu saya menunjukkan alat pencernaan makanan. Yang pertama yaitu ada mulut. Di mulut proses pencernaan yang pertama berlangsung di dalam mulut. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, maka gigi, lidah, dan kelenjar ludah akan membantu proses tersebut. Pada rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi akan mengunyah makanan sehingga menjadi halus agar enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Di sini juga kelenjar ludah ada yang namanya saliva atau air liur. Ludah memiliki enzim petialin yang berfungsi menjadi makanan yang mengandung zat karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Organ pencernaan manusia yang berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan ada di sebelah sini hingga ke sini. Kerongkongan merupakan saluran dengan panjang sekitar 25 cm yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot berbentuk cincin. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Fungsi dari kerongkongan sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut sebagai gerak peristaltik, yang berarti gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Makanan berada di dalam kerongkongan selama 6 detik. Bagian pangkal kerongkongan atau faring berotot lurik yang bekerja secara sadar menuntut kehendak manusia dalam proses menelan. Proses pencernaan selanjutnya terjadi di lambung. Ini adalah lambung di sebelah sini. Lambung merupakan kandung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung memiliki 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah yang membulat, dan bagian bawah. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong. Otot-otot ini menyebabkan lambung berkontraksi. Akibatnya, makanan teraduk dengan baik sehingga tercampur merata dengan getah lambung. Ini disebabkan makanan di dalam lambung berbentuk seperti bubur. Dinding-dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah tersebut mengandung air lendir, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena mengandung asam lambung yang berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nantinya, pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Sedangkan enzim renin berperan menggumpalkan protein susu yang terdapat dalam susu. Adanya kedua enzim tersebut menunjukkan proses pencernaan di lambung terjadi secara kimiawi. Selanjutnya yaitu usus halus. Sini usus halus ada di sebelah sini. Organ ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di usus 12 jari terdapat saluran getah pankreas dan saluran empedu. Getah pankreas mengandung sejumlah enzim, yaitu amilase, lipase, dan trypsinogen. Dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase,
maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Setelahnya, proses penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Vitamin dan mineral tidak mengalami pencernaan dan dapat diserap langsung oleh usus halus. Makanan yang tidak dicerna di usus halus seperti selulosa bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Disinilah usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa-sisa makanan, bakteri tersebut juga menghasilkan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Banyak sisa makanan di usus besar yang masih mengandung air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan menjadi fungsi penting dari usus besar. Perjalanan makanan sampai di usus besar mencapai antara 4-5 jam. Namun di usus besar, makanan dapat disimpan selama 24 jam. Sebelum dikeluarkan melalui anus, feses akan disimpan di dalam rektum. Sensor di rektum akan mengirim sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Nah, itulah paparan mengenai organ-organ sistem pencernaan beserta perannya masing-masing. Terima kasih.